KBR Inspiratif Terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dan pagi hari ini kita akan ngobrolin seputar insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas sewa ruangan dan dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik saudara, pandemi COVID-19 ini lumayan membawa dampak ya bagi pengusaha yang merasakan hantaman pandemi, terlebih dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dan untuk itu, pemerintah telah menambah insentif perpajakan berupa pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan. Sekali lagi, insentif ini diberikan bagi pengusaha yang merasakan hantaman pandemi. Dan saudara, insentif PPN sewa ruangan ini merupakan kebijakan terbaru yang diterbitkan pemerintah pada 30 Juli 2021 dan juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana mekanisme agar masyarakat dapat memanfaatkan insentif perpajakan ini? Kemudian apa saja sih stimulus yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian di Indonesia selama pandemi ini? Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual ya. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bapak Yuda Wijaya selaku penyuluh pajak ahli media Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi Pak Yuda. Selamat pagi Mas Rizal Wijaya. Yuda Pak, Wijaya ya? iya, kita sama-sama klan Wijaya ya. Klan Wijaya. Bertemu dalam satu ruang maya ya. Yes. Siap. Pokoknya selalu sehat ya Pak Yuda ya. Insya Allah Mas Rizal, semoga juga para pendengar KBR dalam lindungan Allah semuanya sehat. Amin ya hingga rabbal nanti alamin. pandemi keluar dari Indonesia dan dunia ini ya. Baik. Ini sudah mulai aktif WFO atau masih WFH? Betul, kita mengikuti kebijakan PKPM, jadi ada level 4, lalu turun ke 3, kita juga menyesuaikan ini. Sementara WFO WFH-nya dengan porsi 25% yang WFO-nya gitu. Kebetulan hari Baik. ini saya juga WFO nih, Mas Rizal. Iya, apapun yang penting tetap produktif dan semangat ya Pak ya. Insya Allah demikian, Yes. biarpun WFH tetap H-nya harus W gitu kan. Bisa aja Iya nih Pak dong, Yuda nih. ya iyalah. Benar. Baik, dan ini ngomongin soal tema kita nih Pak, soal insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas sewa ruangan. Nah, boleh diberikan penjelasan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi diterbitkannya kebijakan penanggungan PPN sewa ruangan ini Pak? Iya, terima kasih Mas Rizal, pendengar KBR yang kami hormati. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Rizal, bahwasannya memang di era pandemi ini ada yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, dalam dua hal ini. Yang satu untuk pemulihan kesehatan masyarakat, lalu yang kedua untuk pemulihan ekonomi nasional. Yang mana dulu ya, gitu kan. Ternyata memang dua-duanya harus berjalan beriringan. Nah, ketika memang pemulihan ekonomi nasional ini sangat penting artinya, maka pemerintah turun tangan nih supaya ada geliat, ada pertumbuhan, maka insentif-insentif itu diberikan ya, bukan saja oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga oleh lembaga atau kementerian lain, kurang lebih demikian, sehingga kita bisa bergairah kembali, Mas Rizal. Iya. Dan kebetulan memang di Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 ini yang difokuskan subjeknya adalah mereka yang melakukan usaha di sektor perdagangan eceran gitu. Nanti kita lihat apa sih kontennya gitu ya. Oke. Karena memang kebijakan-kebijakan yang lain juga pernah keluar, PMK 82, PMK 83 yang telah merubah, menyesuaikan PMK sebelumnya ya, yang di sana ada beberapa sektor tertentu juga yang mendapatkan insentif. Nah, untuk PMK 102 ini untuk insentif untuk sektor perdagangan eceran. Demikian Mas Rizal. Baik. Nah, ini kan ngomongin soal pandemi yang sudah 2 tahun ini berjalan, yang sudah kita alami dan menghantam banyak pelaku usaha, terutama untuk pedagang eceran yang disebut tadi ya. Bagaimana sih Iya. sebenarnya dampaknya secara mungkin bisa dijelaskan secara spesifik seberapa besar penurunan aktivitas yang terjadi pada usaha mikro ini? Iya, ketika ada
mulai PSBB, lalu Pembatasan kemudian gitu ya. kita mulai memanas, lalu ada PPKM, tentunya mobilitas masyarakat termasuk pelaku usaha kan harus memang dikurangi ya. Ketika mobilitas dikurangi, tentunya kegiatan jual beli yang menjadi center dari ekonomi itu, apakah jual beli barang atau jual beli jasa, tentunya menjadi berkurang. Jadi dampak buat ekonomi secara makro ya lumayan ya di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia. Nah, terutama juga buat para pelaku usaha mikro ini yang kita bisa bilang UMKM ya, yang terkenal dengan UMKM. Jadi memang dampaknya luar biasa ini, Mas Rizal. Oke, ya karena gimana pun juga jumlah UMKM di Indonesia sendiri memang sudah luar biasa banyak gitu ya. Iya, betul sekali. Dan mereka adalah penolong Hmm, ekonomi ekonomi Indonesia yang Indonesia. selalu bertahan dalam himpitan bencana ekonomi gitu ya. Dan mereka telah membantu dalam tanda kutip negara kita dengan adanya geliat ekonomi mereka. Ya kita masih terus bisa uh, bertahan seperti itu. Betul. Makanya tidak salah lagi kalau upaya ini juga pada akhirnya diperuntukkan bagi mereka ya Pak ya. Iya, bukan pilih-pilih loh ya. Iya. Pokoknya semua itu memang berdasarkan kajian yang dilakukan Hmm. oleh tim pengkaji tentunya ya. Siapa sih yang harus diberikan gitu kan? Ada sebelumnya juga ketika pemulihan ekonomi nasional, pokoknya sektor yang harus kita berikan banyak. Lalu setelah menjelang berakhirnya masa berlaku insentif, kita sesuaikan lagi. Hmm. Oh, ternyata ini sudah mulai sehat dalam tanda kutip. Hmm. Ya seperti di Peraturan Menteri Keuangan 82 itu sektor yang diberikan insentif hanya kurang lebih 5 atau 6 sektor saja gitu. Jadi Apakah kurang memang lebih model prioritas gitu ya Pak ya? kurang lebih demikian karena memang tax expenditure yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan tentunya dalam tanda kutip ya mengurangi penerimaan di kas negara gitu ya, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dengan kajian-kajian pertumbuhan ekonomi dari sekian sektor, tentunya pemerintah akan memilih yang mana sih yang masih harus dibantu gitu ya. Hmm. Nah, kurang lebih demikian Mas Rizal. Oke. Nah, berbicara soal pedagang eceran yang dimaksud, ini boleh dijelaskan, dielaborasi lebih dalam lagi nih. Definisi pedagang eceran yang dimaksud di sini siapa saja nih, Pak? Iya, memang simpel sekali. PMK 102 ini dikonsepkan eh, ketika kita bicara tentang pedagang eceran, yang kita tahu adalah ya mereka lah yang melakukan jual beli barang gitu ya. Nah, tapi memang di dalam PMK 102 sangat definitif sekali ya, mereka melakukan kegiatan usaha, lalu usaha itu eh, apa namanya usaha itu meliputi jual beli barang, jual Hmm. beli penyerahan jasa seperti itu, dan diserahkan kepada konsumen akhir. Jadi 3 unsur utama di dalam definisi pedagang eceran tersebut gitu. Jadi mereka yang melakukan usaha, mereka menyerahkan bisa barang, bisa jasa, dan harus ke konsumen akhir, lain tidak gitu, Mas Rizal. Baik. Nah, ini soal insentif yang diberikan untuk sewa ruangan atau bangunan. Apa saja yang didapat nih benefitnya atau manfaatnya bagi mereka? Nah, kalau melihat benefit, tentunya di sini adalah terdapat pajak pertambahan nilai yang tidak harus dibayar oleh para penyewa ruangan. Ada PPN yang tidak harus dibayar oleh para penyewa ruangan. Nah, PPN ini ditanggung sama pemerintah. Jadi pemerintah yang ngebayarin PPN-nya, kurang lebih demikian. Jadi manfaatnya ya luar biasa. Misalkan sewanya sebulan 100 juta kan, pedagang eceran itu bisa hemat 10 juta. Hmm. Ya, lumayan 10 juta untuk menambah modal Modal. usaha kan. Betul. Ya, Baik. Jadi jadi itu salah satu manfaatnya ya. oke, jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lagi beberapa manfaat lainnya yang mungkin akan dirasakan oleh mereka gitu ya. Tapi boleh dikasih tahu juga nih, ini untuk penyewa gedung yang seperti apa nih? Ada nggak sih klasifikasinya? Misal kayak di mall atau di pasar atau di mana gitu, Pak? Iya,
Memang selektif sekali, tapi selektif cukup banyak sebenarnya ruangan atau bangunan di posisi mana yang bisa mendapatkan yang apa namanya fasilitas mana yang terpengaruh oleh PMK 102 ini gitu. Hmm. Jadi ruangan atau bangunan itu bisa dia berdiri sendiri atau ruangan atau bangunan itu ada di pusat perbelanjaan, mal-mal gitu ya, ada di komplek pertokoan, lalu di fasilitas apartemen. Hmm. Kan ada ya biasanya apartemen tuh laundry atau fasilitas bisnis. Kalau hotel misalnya atau rumah sakit ada kantin. Lalu di fasilitas pendidikan misalnya, tapi sekarang memang pendidikan kan lagi apa Betul. namanya Belajar daring. daring juga ya. Tapi tetap fasilitas ini disebutkan di dalam PMK 102. Di fasilitas perkantoran juga itu merupakan ruangan yang merupakan objek dari PMK 102. Dan jangan salah juga, di pasar rakyat pun Hmm. ruangan di pasar rakyat, pasar tradisional pun merupakan objek yang disebut-sebut di dalam PMK 102 ini. Oke, Jadi cukup luas. baik. Jadi tidak terbatas hanya untuk para pedagang eceran besar gitu ya Pak ya? Ya, semuanya bisa tercover sepanjang memenuhi apa namanya list yang dituangkan di dalam PMK 102 ini. Tapi Oke. memang sangat luas sekali. Jadi untuk yang di pasar tradisional pun juga bisa memanfaatkan untuk kebijakan ini ya Pak ya? Insentif. Betul. Baik. Nah, ini mulai berlakunya periodenya dari kapan nih Pak sampai kapan? Nah, ini yang seru. Jadi PMK 102 ini kan digulirkan akhir Juli ya, tanggal Hmm. 30 Juli 2021. Nah, ini kurang lebih sebulan lah. Nah, eh, PPN DTP, saya boleh singkat PPN DTP ya, Oke. PPN ditanggung pemerintah. Ini hanya untuk 3 bulan sewa. Jadi untuk sewa yang di bulan Agustus, di bulan September, dan bulan Oktober. Hmm. Nah ini hanya 3 bulan, sangat singkat. Sehingga memang ketika PMK 102 digulirkan, ramai sekali isu ini dibicarakan, terutama oleh para apa namanya building management atau mereka para pedagang eceran yang melakukan kegiatan usaha di building management gitu. Jadi ya jangan sampai nggak dapat fasilitasnya gitu karena hanya berlaku sangat singkat, Oke. Kenapa sangat Pak? singkat. Kenapa Pak 3 bulan saja? Padahal kan kita juga tidak tahu nih kapan berakhir pandemi ini. Apakah karena mengingat kurvanya sudah mulai melandai atau seperti apa? Ada hitung-hitungannya nggak sih? Nah, itu ketika bulan Juli kita mungkin Mas Rizal juga mengikuti ya apa namanya grafik atau traffic dari World Coronavirus ya. Betapa kita lagi merah-merahnya tuh di Indonesia kan, Betul. sampai sempat perharinya pertambahan kasus positif tuh hingga 50.000. Waktu itu belum belum kepikiran bahwasannya pandemi akan segera berakhir, tapi alhamdulillah memang dalam sepekan terakhir ini terus melandai ya hingga kemarin 10.000, walaupun sempat 5.000 di hari Betul. Senin gitu ya. Jadi memang berdasarkan kajian ya insentif ini 3 bulan dan tentunya nanti ketika akan berakhir kan sampai bulan Oktober ya. Nah itu saya meyakini para pengkaji akan melihat, wah ini 3 bulan harus kita perpanjang atau hentikan di sini. Cuma kalau saya pribadi nih, saya Hmm. tidak akan pernah berharap bahwa pandemi ini akan berakhir. Pandemi ini akan berlangsung lama dengan harapan dapat insentif. Kalau saya sih berharapnya pandemi ini segera berakhir. Secepatnya. Iya, sehingga ekonomi bisa berjalan normal seperti ya sebelum Maret 2020 begitu ya. Betul. Jadi kenapa 3 bulan? Ya memang ini dikaji berdasarkan kajian dan tentunya tadi yang saya sebut di awal adalah memperhatikan kapasitas fiskal gitu. Sebenarnya untuk pedagang eceran ini ada apa namanya insentif yang mereka bisa manfaatkan juga sih melalui peraturan Menteri Keuangan yang lain yang tadi saya sebut gitu. Ketika mereka memang eh, kategori pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM yang omsetnya 400 juta sebulan, nah itu ada fasilitas lain gitu. Nah Baik. ini terkait sama PPN baru kali ini digulirkan Mas Rizal. Oh. Uh, uh.
Jadi sebenarnya segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan insentif juga sudah digelontorkan di beberapa sektor gitu ya, termasuk juga di perpajakan ini juga mengeluarkan beberapa kebijakan kan, bukan hanya ini saja sebenarnya ya. Ya, kurang lebih demikian, Mas Yes. Rizal. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali Pak. Kita harus jeda dulu karena harus iklan dan sudah ada beberapa yang sudah ikut komentar juga dan menanyakan melalui live interaktif kami yang sudah dibuka melalui live chat YouTube Berita KBR. Karena selain disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan juga kbr.id website kami. Kemudian untuk telepon bebas pulsa kami buka di 0800 245 7893. Sekali lagi 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Pak Yuda, tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.